Baik, selanjutnya sambutan sekaligus arahan terkait dengan kegiatan KKM. Sosialisasi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasan Bisri MPD selaku Kepala P2MI STAI Sirojul Falah Bogor. Kepada Bapak Dr. Hasan Bisri MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya untuk share screen. Saya ingin menyampaikan ya berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan kuliah kerja mahasiswa ya atau KKM dalam konteks action research atau penelitian tindakan. Ini sebetulnya sudah menjadi topik yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya, terutama di dalam pemberdayaan masyarakat. Perlu dipahami bahwa KKM ini ya selain untuk ajang belajar ya, kalau bahasa ini kan membawa Unipes ke dalam situasi nyata di masyarakat. Dari kelas atau ruang belajar di kampus diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Itu yang biasanya kan dijadikan satu trigger ya bahwa KKM itu harus bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui di kampus melalui perkuliahan kemudian diimplementasikan atau dirasakan kepada masyarakat. Di antara jenis riset ya, ini yang saya barangkali harus diulang kembali ya. Di antara jenis riset itu kan mengenal apa yang disebut dengan paradigma. Ada yang menyebutnya pendekatan ya, tapi sebutnya lebih dalam daripada pendekatan. Riset itu dasarnya adalah ada yang untuk menemukan ya, ada yang untuk mengembangkan, ada yang untuk memecahkan. Action research itu dasarnya adalah untuk memecahkan persoalan. Persoalan real yang ada di masyarakat. Penelitian-penelitian lain ya misalnya kalau kita menggunakan misalnya paradigma positivism ya seperti eksperimen atau misalnya survei itu kan untuk menemukan. Ada juga yang untuk misalnya mengembangkan produk, mengembangkan model, itu development. Nah, action research itu adalah untuk memecahkan persoalan real yang dihadapi baik secara profesional maupun untuk pengembangan atau kebutuhan sosial. Maka dikenal istilah diantaranya adalah kalau di lingkungan pendidikan mengenal apa yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Action research yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan persoalan pembelajaran. Guru PAI pasti misalnya menemukan masalah-masalah di dalam melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pendidik atau misalnya sebagai tenaga pengajar atau misalnya sebagai pelatih. Disitulah letaknya perlu dilakukan suatu tindakan yang juga melibatkan kegiatan riset, maka dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Kepala sekolah juga demikian. Kalau dia melaksanakan fungsinya sebagai leader, sebagai manajer, sebagai misalnya motivator, maka dia pun akan menemukan permasalahan di dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala sekolah. Maka dia bisa melaksanakan action research dalam bentuk misalnya tindakan sekolah, ya, penelitian tindakan sekolah. Sangat profesional. Nah di masyarakat ya maka dikenal diantaranya adalah partisipasi action research.
participatory action research atau participatory atau penelitian yang melibatkan mitra ya, mitra riset, apakah misalnya perangkat desa, apakah misalnya warganya maupun mitra-mitra yang lain. Nah, kegiatan KKM itu dasarnya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sekaligus juga bisa menghasilkan sebuah misalnya apa yang disebut dengan artikel atau juga karya ilmiah. Jadi bukan sekedar kita memecahkan masalah ya, kemudian tidak ada dasar ilmiahnya. Maka dikenalkan di sini adalah bagaimana kita bisa menerapkan action research di dalam kegiatan kuliah kerja mahasiswa. Nah, saya coba untuk memaparkan hal ini ya. Nanti bisa menjadi prosedur ya, prosedur di dalam melaksanakan KKM disesuaikan dengan timeline-nya yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Lini Masa dari kegiatan KKM. Nah, ini kalau kita mengenal kembali ya jenis riset yang tadi saya di awal ya. Jadi ada yang memang riset murni ya, ada riset penerapan, ada riset pengembangan, ada riset yang berorientasi atau bertujuan problem solving. Ini kalau kita menggunakan bahasa yang awal tadi dengan menggunakan paradigma, ya, maka kita kenal paradigma misalnya yang disebut dengan positivism, ya kan? Kemudian ada transformatif, kemudian juga ada pragmatism. Nah, kalau kita menggunakan action research, maka dilihat dari paradigmanya saja menggunakan pragmatis, ya. Jadi tujuan risetnya itu adalah memecahkan solving atau memecahkan masalah. Apa ukuran keberhasilannya? Ukurannya adalah masalahnya terselesaikan. Kalau guru melaksanakan misalnya tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, maka masalahnya harus tuntas, harus selesai. Kalau tidak tuntas, maka dia akan berlanjut. Ya, ini diantara karakteristiknya adalah melakukan siklus ya, akan berulang. Nah, seringkali saya katakan bahwa akan sangat baik jika KKM itu dilakukan di satu tempat yang berkelanjutan. Misalnya tadi ada 13 desa ya di Kecamatan Sukaraja. Maka kalau kita menggunakan action research, kegiatan tahun sekarang itu bisa saja tidak selesai. Programnya itu tidak selesai, tidak menyelesaikan masalah yang kemudian bisa timbul juga masalah baru. Nah, itu nanti akan kita bisa lanjutkan pada kegiatan KKM tahun berikutnya. Nah, ini sifat dari atau siklus dari kegiatan ya action research ini. Jadi nanti akan diawali dari misalnya sebuah perencanaan ya. Ini kalau secara manajerial pasti ya. Kegiatan itu harus diawali dengan planning. Ada perencanaannya ya. Kemudian ada aksinya, actionnya, ada tindakannya. Kemudian juga ada observasinya, ada pengamatannya, juga ada refleksi. Menilai ya. Refleksi itu nanti juga akan memunculkan kembali ada permasalahan baru. Sehingga nanti kita buat perencanaan ulang. Ini yang disebut dengan siklus dari penelitian tindakan. Jadi kalau memang sudah tuntas ya, alhamdulillah ya. Misalnya program di bidang pendidikan apa saja, kegiatan apa saja, kemudian bisa diselesaikan, maka itu berarti sudah menyelesaikan permasalahan. Jadi ukuran yang paling harus kita jadikan standar adalah apakah masalah itu terselesaikan atau tidak. Apakah masalah itu menimbulkan masalah baru, kemudian yang juga membutuhkan perencanaan baru. Nah, ini bagian daripada siklus action research secara umum ya, secara umum. Apakah nanti misalnya penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, maupun mungkin penelitian tindakan di masyarakat sebagai upaya memberdayakan masyarakat. Oke, ya ini proses parnya ya. Jadi dimulai dari temuan masalahnya, ya, problem yang ada di masyarakat itu apa. Jadi dasar yang pokok adalah ada masalah. Ada permasalahan real ya yang dihadapi oleh masyarakat di mana nanti mahasiswa itu akan melakukan KKM. Itu prinsip utamanya itu.
Apakah tadi misalnya ada dua bidang yang menjadi perhatian di dalam KKM sekarang, yakni bidang pendidikan, bidang ekonomi. Nah, nanti di awal itu harus bisa memetakan ya permasalahan di bidang pendidikan apa, permasalahan di bidang ekonomi apa. Kemudian nanti prioritas ya, mana yang bisa diselesaikan. Mendesak ya kan? Kemudian mampu. Itu akan dijadikan program. Jangan sampai misalnya mendesak tapi tidak mampu kemudian dipaksakan. Nah, itu nanti tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi yang utama adalah kita harus bisa melakukan pemetaan masalah, kemudian juga melakukan apa kebutuhan pokok dari masyarakat tersebut. Yang disebut dengan nanti ada need assessment ya, penilaian kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada masalah tapi tidak dibutuhkan, ya tidak perlu dipecahkan. Gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana nanti dalam proses atau alur pelaksanaan KKM itu harus bisa menemukan permasalahan pokok yang ada di lokasi. Nah biasanya nanti kepala desa ya atau aparat yang lain umumnya akan mengarahkan ya, misalnya RW kah atau misalnya di dusun kah, yang memang perlu dibantu oleh mahasiswa di dalam kegiatan KKM. Itu biasanya seperti itu. Maka kita nanti bisa fokus ya, apakah nanti pada satu RW atau satu dusun ya kan, untuk sesuai dengan arahan kepala desa atau perangkat desa. Nanti disitulah nanti bisa menggali lebih spesifik ya. Kalau nanti di awal itu bisa saja mendapatkan informasi secara umum di tingkat desa, nanti pada langkah berikutnya kita bisa mendapatkan data-data yang berkaitan dengan lokasi real yang diarahkan oleh pemerintah desa sebagai lokasi kegiatan KKM. Jadi belum tentu satu desa itu menjadi wilayah kegiatan KKM mahasiswa. Ya, mungkin hanya pada level RW atau mungkin bisa saja hanya ditempatkan pada satu RT. Nah itu bisa saja terjadi seperti itu. Nanti tentunya akan kita menggali lebih dalam permasalahan pada lokasi di mana tempat kita ditempatkan, diarahkan oleh kepala desa. Kemudian berikutnya baru kita membuat perencanaan. Jadi dari problem-problem itulah, dari temuan-temuan itulah kita membuat programnya. Ya. Rencana programnya apa? Sekian program, kemudian berapa kegiatan. Nah, itu harus bisa kita bedakan mana program, mana aktivitas ya. Mana kegiatan. Biasanya kegiatan-kegiatan itu adalah merupakan serangkaian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan program. Jadi program bisa saja ada satu, tapi kegiatannya banyak. Ya, itu untuk bisa mencapai tujuan program. Kemudian yang ketiga, baru setelah ada program kita melakukan implementasi. Implementasi dari atau aksi ya. Kalau misalnya ada 7 kegiatan, berarti kita harus bisa melaksanakan. Jadi jangan sampai programnya bagus, ya, ideal, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian biasanya umumnya adalah gini, seringkali misalnya masyarakat desa mengharapkan adanya perubahan prasarana ya secara fisik. Nah itu yang biasanya harus dihindari. Karena kemampuan mahasiswa itu kan tidak mungkin misalnya memperbaiki sarana ya, apakah mungkin sarana ibadah atau misalnya sarana fisik sekolah berupa perpustakaan, itu tidak mungkin. Jadi yang dilakukan adalah apa yang diprogramkan sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai masuk ke wilayah yang membutuhkan biaya besar ya kan, yang sulit nanti bisa terpenuhi. Maka cari program-program yang memang bisa dilakukan dengan dana yang ada. Kalaupun misalnya mampu mencari dana dari luar, berarti kita akan bisa menjadi mediasi atau mediator antara masyarakat dengan penyandang dana. Itu penting juga. Nah, baru nanti terakhir ya ini adanya evaluasi. Bagaimana program itu dilaksanakan, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apakah juga nanti bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Itu juga penting dilakukan ya untuk bisa mengetahui capaian dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Nah, ini proses PAR secara umum seperti ini. Nah, ini ya
kalau di secara real ya pada kegiatan KKM kita, saya bagi 4 ya, 4 tahap. Ini sebetulnya bagian dari pra-KKM ya, yang dilakukan oleh panitia ini pra-KKM. KKM sosialisasi ya, pembekalan itu kan dalam bentuk sosialisasi. Mungkin nanti ada bimbingan teknis ya, yang diberikan oleh panitia kepada mahasiswa ya, nanti tentunya sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Nanti saya coba akan memberikan pelatihan ya, yang terkait dengan penggunaan kuesioner dan juga instrumen-instrumen yang dibutuhkan di dalam kegiatan KKM. Misalnya pada tahap observasi, apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan instrumen yang ada. Nanti kita ada pelatihan enum. Enumerator kan pengambil data ya. Di sini tentunya adalah para anggota kelompok ya, yang sudah terdaftar sebagai peserta KKM nanti di sini pada tahap pelatihan. Kemudian nanti yang ketiga, pra-KKM itu adalah juga membuat perencanaan observasi. Ya, jadi sebelum nanti dilepas ya, dilepas oleh ketua STAI misalnya, maka sudah punya perencanaan terkait dengan kegiatan awal ya, atau studi awal di dalam kegiatan KKM. Ini harus ada perencanaan observasi. Nanti ada apa namanya, tentunya secara singkat ya, bagaimana para mahasiswa bisa menyiapkan ya kapan melakukan observasi, siapa respondennya yang akan dituju ya. Nanti baru disiapkan di awal. Berikutnya tahap studi awal ya. Jadi dari perencanaan baru kita melakukan observasi. Ini setelah dilepas tentunya ya, setelah serah terima. Jadi dari 40 hari tentunya kita harus punya tahapan. Berapa lama observasi? Kalau misalnya panitia sudah membuat secara rinci observasi ini 1 minggu, ya kan? Sekaligus juga misalnya membuat program. Itu kita masukkan ke dalam studi awal. Observasi tentunya sudah tadi ya, sudah berdasarkan instrumen yang disiapkan ya di dalam perencanaan observasi. Jadi nanti ada waktu khusus untuk melakukan observasi ya sambil membuat programnya. Nah, program yang disusun dalam konteks partisipatori itu adalah program yang memang sudah diketahui oleh siapa? Oleh mitra. Jadi kalau misalnya mitranya yang kita libatkan adalah masyarakat misalnya, ya, masyarakat ekonomi ya, atau misalnya masyarakat pendidikan, maka mereka yang akan dijadikan mitra itu harus tahu program apa yang disiapkan, tujuannya apa, bagaimana melaksanakannya, itu harus melibatkan mitra tempat kita melakukan KKM. Artinya sudah disetujui oleh kepala desa, disetujui kepala lurah, atau misalnya RT RW, termasuk misalnya disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, itu penting di situ ya. Ini di dalam konteks action research. Baru setelah ada rencana yang sudah disampaikan ya, kalau misalnya kita di dalam aksi juga perlu ada sosialisasi lebih real ya, lebih detail kepada masyarakat yang memang belum mendapatkan sosialisasi. Ini secara spesifiknya, sosialisasi secara spesifik. Kapan misalnya kalau ada kegiatan taruhlah untuk apa biasanya itu kan ada pelatihan apa kuliner ya kan, kalau misalnya itu kemudian ada kegiatan misalnya dibuatlah apa bimbingan belajar kalau misalnya terjadi itu biasanya ada spesifik melakukan sosialisasi kepada orang tua, kepada siswa dan sebagainya. Kemudian juga dalam aksi ada implementasi ya. Jadi implementasi ini biasanya berupa kegiatan-kegiatan yang memang sudah disiapkan. Misalnya kalau di bidang ekonomi apa? Kalau memang ada program misalnya pemberdayaan ekonomi keluarga ya, yang mendapatkan apa PKH misalnya kan, nah, itu bisa kita lakukan ya. Kemudian implementasi program di pendidikan apa saja, kalau memang kita membutuhkan penguatan kelembagaan bisa dilakukan. Jadi nanti semuanya tergantung kepada hasil
temuan masalah kan gitu kan, kemudian juga kebutuhan masyarakat yang harus dirumuskan dalam bentuk program. Tahap yang keempat terakhir ini melakukan evaluasi. Evaluasi itu tentunya adalah ada output ya, ada luaran. Yang pokok adalah hasil dalam bentuk laporan. Kemudian diseminasi. Ya, diseminasi itu kan biasanya ini hanya catatan saja, nanti disesuaikan oleh di panitia. Ada publikasi misalnya, publikasi kegiatan ya. Melalui apa? Melalui medsos ya. Misalnya setiap mahasiswa kan pasti punya IG. Kalau misalnya kayak Pak Haji Ade ya yang sudah usianya apa ya, ini biasanya kan yang IG itu kan anak-anak Gen Z misalnya kan. Kalau Pak Haji Ade punya Facebook, alhamdulillah ya. Itu kalau punya Facebook gitu. Kalau nggak punya ya berarti orang lain. Kita punya, kita punya. Alhamdulillah. Berarti Punya Pak, punya. ya, berarti itu sudah modern ya. Kan kita gadget. Oh, gadget ya. Genset apa gadget Pak Haji? Bukan genset ya, gitu ya. Jadi nanti itu bisa menjadi bagian atau media untuk mempublikasikan kegiatan. Jadi publikasi itu setelah kegiatan berlangsung. Ini termasuk dalam konteks publikasinya ya, diseminasi gitu. Kalau misalnya nanti ada sesi untuk progres ya, penyampaian progres oleh panitia ya silakan. Nanti misalnya ada seminar khusus terkait dengan hasil-hasil yang dikembangkan oleh mahasiswa berarti bisa diseminarkan. Nah, kemudian juga diseminasi dalam bentuk karya ilmiah. Tadi ya misalnya catatan kalau nanti ada buku bunga rampai ya kegiatan KKM dari 13 kelompok itu kan bagus. Tapi yang tentunya yang sangat penting adalah satu artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan ya. Itu nanti melibatkan kalau misalnya satu kelompok bisa 2 ya, tadi kan minimal 2 dalam pengertian di bidang ekonomi, di bidang pendidikan misalnya. Nah, itu bisa menjadi 2 artikel ya yang melibatkan juga DPL. Kalau misalnya 3 ya alhamdulillah DPR yang bisa membuat narasi sendiri, artikel sendiri yang melibatkan mahasiswa bagus ya. Itu yang diharapkan terkait dengan misalnya karya ilmiah. Kemudian juga misalnya dalam bentuk HKI ya. Nanti produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam KKM ya termasuk misalnya dalam konteks marketing, kalau misalnya ekonomi, kemudian ada produk-produk di bidang pendidikan misalnya kan membuat misalnya modul ya. Ada juga waktu pengalaman saya menjadi TPL itu ada satu madrasah itu yang minta dibantu pembuatan misalnya RPS ya. Bukan RPS tapi rencana pembelajaran mendalam misalnya. Itu bisa dibuatkan. Nanti itu bisa menjadi misalnya di HKI-kan ya. Atau buku termasuk bisa di HKI ya. Atau produk-produk yang lain lah gitu. Nah, itu dalam konteks evaluasi ya. Ini 4 tahapan yang harus dipahami ya di dalam melaksanakan KKM dalam bentuk action research. Saya lanjutkan ya. Ini dalam studi awal ya. Jadi nanti yang utama ya melakukan bagaimana anggota kelompok itu ya melakukan penilaian kebutuhan. Dasarnya adalah tentunya berdasarkan instrumen yang sudah dilatih ya. Instrumen yang sudah dilatih, kemudian teknik pengambilan data ini adalah pada awal ya, dilakukan pada awal. Pada awal sebelum kita melakukan aksi. Jadi nanti temuan lapangan ini didasarkan kepada penilaian kebutuhannya ya atau temuan masalahnya, kemudian berdasarkan instrumennya, berdasarkan respondennya ya. Jadi ada sumbernya. Jangan sampai misalnya sumbernya hanya dari pejabat desa atau misalnya aparat desa, tapi juga perlu ada sumber dari masyarakat. Kalau misalnya ada penerima PKH, ya, nanti bisa dijadikan narasumber ya. Kalau misalnya ingin meningkatkan kualitas hidup misalnya atau peningkatan ekonomi. Kalau misalnya ingin meningkatkan tingkat pendidikan, maka kita akan bisa mencari mana keluarga yang putus sekolah. Nah, itu kan menjadi narasumber. Nah, itu nanti bisa dipetakan orang-orang yang diperlukan menjadi narasumber. Oke ya, ini pada studi awal. Nah, ini lebih ini lagi ya, mengidentifikasi masalah dengan
misalnya pejabat RW, RT, tokoh ya, ini informannya nih. Kemudian ada kades, ada kadus kalau misalnya ada dusunnya. Kemudian kita juga perlu nanti ada tekniknya ya. Tekniknya apa wawancara ya. Yang utama adalah wawancara dan juga observasi. Nanti questionnya akan disiapkan ya. Kalau misalnya anggota KKN akan membuat questionnya tambahan silakan. Tapi nanti ada question utama yang bisa di bawah ya. Pada saat observasi awal, kemudian nanti ada observasi yang memang secara spesifik memetakan wilayah di mana KKM itu ditempatkan. Misalnya di RW tertentu ya, maka kita bisa melakukan pengkajian data lebih detail. Jadi nanti ada data levelnya level desa ya, ada data yang levelnya pada level misalnya tempat secara spesifik di tempat apa namanya sebagai lokasi KKN. Sebab saya yakin kepala desa tidak akan menempatkan satu kelompok pada untuk seluruh desa ya atau warga desa, tapi mungkin saja pada RW-RW tertentu atau RT-RT yang spesifik membutuhkan. Nah, dari nanti baru akan menghasilkan masalah ya, problem ya. Ini problem berbasis kepada apa namanya kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, nanti ini ya dalam pemetaan ada potensi ya, ada problem. Problem itu bisa saja problem ekonomi. Kita bisa melihat ya berapa besar misalnya tingkat penganggurannya. Kemudian berapa penerima PKH, berapa kalau di pendidikan berapa penerima PIP misalnya ya, berapa penerima PIP. Kemudian berapa yang putus sekolah. Nah, itu data-data yang akan menjadi masalah tuh problem. Nah, baru nanti kita melihat peluang. Peluangnya itu kan bisa didasarkan kepada apa kalau misalnya di sektor ekonomi ya kan ada potensi apa namanya misalnya kekuatan ekonomi masyarakat ke sana, potensinya apa saja. Contoh misalnya tempat usaha, ya, itu kan ada ini, ada bagian. Kemudian misalnya berapa banyak orang yang punya niat sekolah, itu kan peluang ya. Kalau berdasarkan nanti hasil pendataan secara spesifik ya. Jadi ada potensi, ada problem, ada peluang. Jadi pemetaan ini menjadi penting supaya nanti bisa merumuskan apa namanya merumuskan masalah dan merumuskan program. Saya lanjut ya. Nah, ini ya, di dalam membuat rencana atau program. Jadi nanti ada draft programnya, kemudian dikonsultasikan. Ingat kita harus melibatkan stakeholder ya. Ini karena basisnya adalah action research. Ya, kalau misalnya kita ingin mengadakan pelatihan menjahit misalnya, maka harus bisa disampaikan kepada siapa yang akan dilibatkan. Kalau misalnya para remaja ya, berarti kita harus berkonsultasi kalau program ini cocok atau tidak. Nah, itu pentingnya konsultasi dengan DPL, kemudian dengan mitra ya, supaya memastikan programnya itu disetujui, kemudian juga dilakukan secara bersama-sama. Itu konsep action research begitu. Jadi harus ada kesetujuan dari mitra. Baru kemudian nanti ada penetapan. Apa sih programnya ya yang bisa dilaksanakan dengan persetujuan mitra. Mungkin ini bisa dilakukan secara singkat ya. Jadi jangan menggambarkan ini prosesnya panjang gitu. Tapi harus bisa lakukan fast track gitu. Secara cepat ya. Kita mendapatkan masalah, kemudian merumuskan program, kemudian bisa dijustifikasi ya oleh DPL, oleh mitra gitu. Memang akan sangat ideal kalau misalnya program itu ditandatangani oleh kepala desa atau ketua RW atau RT. Itu akan sangat ideal gitu. Nah, ini kalau kita membuat deskripsi program ya. Jadi nanti ada jenis programnya misalnya di bidang pendidikan ya. Programnya apa? Misalnya peningkatan aksara ya. Peningkatan aksara pengenalan aksara hijaiyah misalnya di masyarakat usia bla bla bla, itu kan terkait dengan itu. Nah, nanti bisa dibuat dalam bentuk kegiatan ya. Kegiatannya apa? Kegiatannya misalnya bimbingan spesifik untuk orang tua kan gitu kan. Nah, itu nanti bentuknya kegiatannya cukup detail ya. Jadi satu program bisa dirumuskan beberapa kegiatan. Nanti ada tujuan kegiatannya, kemudian ada apa sumber dayanya, siapa saja yang terlibat, ya kan? Kemudian sumber daya yang lain, ya. Misalnya berapa keuangan, kemudian tempat. Nanti bisa melaksanakan program tapi tidak ada tempatnya kan repot. Misalnya ada pelatihan, apa misalnya membuat anyaman apa ya, itu silakan itu untuk bisa
dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi deskripsinya supaya dipahami secara benar ya. Kemudian nanti ini akan bisa menjadi dasar pembuatan artikel ilmiah. Jasanya adalah di sini ya, terkait dengan deskripsi program. Oke. Nah, ini kalau implementasi ya. Jadi implementasi itu harus kita catat ya. Ditulis biasanya kalau dalam kegiatan KKM kan ada logbook ya. Catatan harian. Nah, itu nanti bisa dicatat di situ. Jadi program itu harus bisa dilakukan sesuai dengan rencana. Ini prinsip dari terarah ya. Jadi program itu penting itu dilaksanakan ya. Program itu menjadi standar apakah aksi kita itu sesuai tidak dengan program. Nah, ini prinsip terarah. Yang kedua ya ini menyelesaikan masalah. Jadi jangan banyak kegiatan, jangan banyak program tapi tidak menyelesaikan masalah gitu. Tapi sebetulnya program itu adalah untuk bisa menyelesaikan masalah. Ini menjadi tujuan pentingnya ya. Tujuannya adalah pemecahan atau peningkatan atau pemberdayaan. Nah, biasanya pemberdayaan ya. Memberdayakan artinya apa? Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Yang tadinya tidak bisa menjual produk, kemudian dibantu sampai menjual produk. Nah, itu yang harus ini kan. Jadi apakah memecahkan, apakah meningkatkan, apakah memberdayakan. Ini harus diinikan. Kemudian yang ketiga kolaboratif ya. Jadi melibatkan pemangku kepentingan. Saya waktu di Cigombong ya bersama mahasiswa itu ada yang program itu yang melibatkan puskesmas. Ya, misalnya terkait dengan bagaimana memberikan tambahan ya apa yang disebut kalau ini kan ini kalau remaja putri itu kan biasanya kekurangan darah ya karena akibat dari menstruasi kan gitu kan. Itu terutama untuk konteksnya adalah program pemecahan masalah stunting ya di Kabupaten Bogor masih tinggi juga. Nah, itu harus melibatkan puskesmas yang punya misalnya apa itu namanya? Tablet FE ya, tablet yang mengandung zat besi. Itu harus melibatkan. Kalau misalnya melibatkan dosen pembimbing untuk memberikan pelatihan, ya harus dilibatkan. Jadi nanti banyak kolaboratif yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan masyarakatnya, dengan Karang Taruna, dengan pemerintah desa, itu sifatnya adalah kolaboratif. Jadi terarah, kemudian memecahkan masalah dan juga bersifat kolaboratif. Nah, ini evaluasi aksinya ya. Jadi nanti ada catatan lapangannya, logbooknya diisi secara lengkap, apa kekurangannya, apa tantangannya nanti bisa dicatatan lah lapangan. Kemudian juga ada hasil refleksinya ya. Refleksi itu kan sebenarnya evaluasi diri ya. Mengapa kita mendapatkan kesulitan itu kan nanti dari hasil refleksi. Kemudian ada konsultasi ya, konsultasi tentunya dengan DPL ya sebagai mitra terdekat ya. Bagaimana bisa merencanakan, bisa melaksanakan ya kan. Termasuk juga melakukan evaluasi. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi nanti bisa misalnya program ini dilanjutkan untuk tahun ke depan ya. Nah, itu bagus tuh. Atau misalnya rekomendasi secara jangka pendek harus melakukan konsultasi dengan dinas pendidikan dalam konteks misalnya pembuatan PKBM. Itu bisa juga seperti itu. Itu hasil evaluasi aksi. Nah, ini untuk laporan ya. Ini laporan observasi dan program aksi. Jadi saya buat dua ya. Jadi kalau bisa seperti ini, nanti disesuaikan saja dengan panduan KKM yang dibuat oleh SIPA ya. Tapi prinsipnya pasti ada pendahuluan. Ada kajian pustakanya, ada temuan lapangan, ada programnya ya. Jadi pendahuluan, nanti ada latar belakang, ada tujuan dan seterusnya ya. Ada kajian pustaka yang terkait dengan programnya, ada temuan lapangannya. Ini kalau di pelaksanaan aksi pasti ada temuan lapangan, ada program apa yang dibuat. Oke, terakhir ya, supaya cepat. Ini contoh dari laporan ya. Nanti sesuaikan dengan panduan. Misalnya sistematika dan teknik penulisannya harus sesuai dengan panduan. Kelengkapan data artikel ilmiah ya, terutama untuk misalnya publikasi. Kemudian sinkronisasi laporan dengan buku catatan. Ini jangan sampai kita membuat buku catatan tapi tidak digunakan untuk laporan ya. Jadi pembuatan laporan itu sesuai dengan buku catatan logbook.
Kemudian ada analisis hasil laporan, ada simpulan dan saran. Ini juga ya harus bisa diinikan. Jangan sampai menggunakan analisisnya dari orang lain, nah gitu ya. Biasanya kan copy paste kan gitu kan, padahal itu analisis orang lain, tidak berdasarkan evidence yang ditemukan di lapangan. Nah ini luarannya, sebaiknya ada publikasi ya. Kalau laporan KKM pasti ada. Kemudian artikel untuk KKM bisa dibuat oleh mahasiswa ya. Inisiatif mahasiswa dan pengertian yang membuat utama mahasiswa. Ada juga nanti yang membuat DPL. Dari DPL bisa membuat ya artikel dengan data yang dikembangkan gitu. Kemudian ada HKI. Nah, saya punya pengalaman ya, artikel dibuat oleh mahasiswa, kemudian saya buat juga 2 artikel. Nah, 1 artikel dibuat oleh mahasiswa, kemudian 2 artikel saya buat oleh saya, gitu, oleh DPL. Itu punya pengalaman seperti itu. Oke, itu saja. Nanti kalau ingin perlu contoh ya, akan lebih detail nanti di kegiatan berikutnya. Nanti saya akan menjelaskan pada pelatihan enumerator terkait dengan instrumen-instrumen yang diperlukan di dalam kegiatan KKM. Saya kembalikan ke Pak Dr. Nur Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.